Bung Permadi Arya. Ya, ini kiai gue. Was. Di NU dulu nih kiai gue nih, kiai NU cabang New York. Cabang Amerika. Cabang Amerika. Ya. Ya. Thank you for having me, ya. Iya, sama-sama. Ya. Dan saya kan kemarin ngikuti konten terbaru Bung Permadi soal kasus ini kan. Ya. Dan saya tahu baru saja kan Bung Permadi bertemu sama Ibu Rita Mulyartono. Ibu Rita Mulyartono yang adalah beliau itu adalah guru pembimbing dari retret anak-anak yang ada di Sukabumi itu. Jadi yang dia jadi saksi korban mata persekusi. dan korban Yes. dan saksi mata Yes. yang terjadi, apa yang ada terjadi. di situ dari kejadian awal sampai akhir. Oke, dan juga bagaimana peristiwanya, terus juga selain dengan Bu Rita kan bertemu sama lawyer ya? Ada lawyer yang mau memberikan pendampingan hukum kepada Ibu Rita. Oke, jadi ini kan ada kasus perusakan villa, pembubaran retreat, terus kemudian soal anak ya, trauma anak-anak yang menjadi korban. Iya, betul. Nah, itu gimana ceritanya, perkembangan terbarunya? Jadi ini kejadiannya, aku singkatnya, kejadian tanggal 27 Juni kemarin, hari Jumat. Pasca ba'da Jumat itu, warga itu datang berduyun-duyun menggeruduk kegiatan retret ya. Jadi ini bukan ibadah loh. Bukan ibadah Kristen, bukan. Ini kegiatan retret. Anak-anak dari Jakarta, retret itu semacam liburan tapi rohani lah, ada unsur rohaninya. Jadi liburan sambil belajar kitab, sambil doa. Ba'da Jumat itu warga datang, itu mulai melakukan tindakan anarkis di depan itu berdasarkan cerita dari Bu Rita tadi. Jadi mereka datang pertama mukul-mukul gerbang yang besar, lalu gerbang yang besarnya itu dirubuhin ya. Wah. Ini anak-anak masih di dalam ya? Masih di dalam, mereka sedang, ketika itu warga intoleran datang itu, anak-anak sedang games ya. Aku kan tanya tadi, ini apa yang membuat warga ini terprovokasi untuk membubarkan kalian, ini apa? Apakah kalian sedang ibadah di situ? Tidak, Pak. Kami sedang game, anak-anak lagi main, permainan. Jadi kami sedang tidak ibadah di situ. Terus warga datang ngerubuhin gerbang besar ya, dirubuhin sama warga. Udah gitu disambitin. Dan ini ratusan ya? Puluhan. Jumlah pastinya aku nggak tahu berapa, mungkin ya antara puluhan sampai 100 lah. Pokoknya kalau udah lihat dari videonya ya, itu sekitar puluhan lah mungkin ya, kayaknya lebih tepatnya ya. Terus berdasarkan cerita Bu Rita tadi, mereka lemparin batu ya. Bayangin ya, mereka teriak-teriak lemparin batu, anak-anak sampai stres semua ya. Terus akhirnya mereka dipaksa keluar, diusir dari villa sambil mereka merangsak masuk kan? Merangsak karena gerbang diambrolin gitu kan. Karena gerbangnya dirubuhin, akhirnya mereka bisa masuk, mereka teriak-teriak mengusir itu semua anak-anak dari villa itu. Terus Ibu Rita itu ada simbol salib yang diturunkan juga. Nah, itu belum. Jadi ini aku cerita kronologinya dulu. Jadi diusir, terus mereka masuk ke dalam mobil. Jadi Ibu Rita di videonya yang viral itu dia juga cerita. Jadi kami karena ketakutan, yang di pikiran kami cuman gimana caranya nih anak-anak cepat masuk mobil. Mereka menggiring anak-anak masuk mobil, mereka keluar mobilnya, pengen buru-buru pergi dari situ. Dan ketika mobil menuju keluar dari dalam villa keluar jalan, itu dipukulin mobilnya, ditendangin, dilemparin batu, dibaret. Kebayang anak-anak itu stresnya kayak gimana ya. Baru seperti yang Yai bilang, baru ketika mereka sudah pergi dari situ, warga masuk ke dalam, barulah melakukan perusakan properti di dalam itu. Itu yang seperti videonya yang kita lihat viral itu. Jadi itu terakhir setelah mereka keluar dari villa. Itu pas kejadian udah ada polisi nggak? Ada Kapolsek di situ, ada Polsek, ada Babinsa kalau nggak salah ya. Ada, itu di video juga kita bisa lihat. Ada seragam coklat dan seragam loreng. Loreng hijau, itu ada. Tapi berdasarkan pengalaman saya memang Yai, saya ini udah 3 tahun ini Yai. Saya memfokuskan aktivisme saya untuk memberikan pendampingan, memberikan advokasi kepada jemaat-jemaat gereja yang mengalami persekusi, yang ibadahnya dibubarin, yang gerejanya atau rumah ibadahnya ditolak. Jadi saya tahu persis. Saya tahu persis karena sejak kita ngomong 3 tahun terakhir aja. Ini sekarang 2025, 2024, 2023. Kalau kita mundur 2 tahun aja, 2,5 tahun ke 2023, itu Yai, dari awal tahun 2023 sampai sekarang 2025, kasus seperti ini bukan pertama kali. Ini sudah rutin, sesuatu yang terjadi setiap bulan. Setiap bulan ada satu kasus Yai. Dan minimal satu kasus. Itu yang viral. Ya. Apalagi yang nggak viral. Mungkin kalau yang nggak viral ada 2-3 kasus per bulan ya, di berbagai lokasi di Indonesia, tapi memang umumnya sering terjadi di Indonesia bagian barat. Nah,
Jadi memang berdasarkan pengamatan saya selama 2,5 tahun ini, memang kenapa saya juga nggak nyalahin ke Babinsa sama aku tidak menyalahkan aparat lokal yang ada di TKP. Karena saya tahu ketika masa datang, aparat yang hadir di lokasi itu paling tinggi Polsek dan Babinsa. Polsek itu berapa sih personilnya? Mungkin 3-4 orang, satu kantor ya kan. Begitu juga Babinsa mungkin yang standby di kantor juga cuma 2-3 orang. Jadi umumnya para aparat ini, maaf ini fakta, para aparat ini takut ya sama masa yang banyak itu. Makanya dalam setiap kasus intoleransi itu, dalam setiap kasus pembubaran ibadah, penolakan rumah ibadah, selalu terlihat seolah-olah si aparat ini, entah itu dari Polsek atau dari Babinsa, seolah-olah seperti memihak kepada warga intoleran. Cuma berdiri-diri aja, ngeliatin, gitu loh. Bahkan ada kadang-kadang bikin statement-statement yang memihak kepada warga intoleran. Itu aku bisa paham, aku nggak nyalahin mereka, psikologis manusia, polisi juga manusia, tentara juga manusia, ngelihat warga berduyun-duyun datang, mereka takut. Apalagi warganya udah mulai anarkis, ricuh, teriak-teriak. Akhirnya mereka diam. Gitu ya. Dan itu juga kadang-kadang mereka nggak punya tupoksi, nggak ada tupoksinya bagaimana cara menghandle situasi apa gitu ya. Kalau mau lebih spesifik lagi, memang ini masalah sosialisasi. Karena ini kan semua akar masalahnya ada di SKB 2 Menteri. Jadi SKB 2 Menteri ini ada butir-butir yang memang mempersulit untuk rumah ibadah itu didirikan di tempat-tempat tertentu. Karena kenapa? Karena ada pasalnya, ada butirnya di situ yang berbunyi rumah ibadah kalau mau didirikan itu harus dapat izin 60 warga, tanda tangan 60 warga plus RT, RW, lurah, camat. Ini kita harus akui, ini membenturkan warga dengan jamaat. Karena ketika di tempat-tempat, mungkin di tempat-tempat yang kurang toleran, toleransi antar umat beragamanya di situ, pasti terjadi resistensi, pasti terjadi penolakan. Gitu. Nah, ketika terjadi penolakan, inilah yang potensi gesekan. Itu karena ada beberapa gereja-gereja yang mungkin bukan gereja, aku revisi. Jemaat. Karena gerejanya belum ada kan. Ketika mungkin ada di satu komplek, ada beberapa kakak, kita udah butuh ibadah bersama, kita udah butuh tempat untuk ibadah. Keinginan beribadah inilah yang nantinya menimbulkan gesekan akibat butir dari SKB 2 Menteri tadi. Betul. Karena warga merasa kalian tidak berhak untuk beribadah di sini karena gue tidak mengizinkan. Oke, tapi balik lagi ke konteks aparat di sini ya. Jadi ini sebenarnya ada satu butir yang sayangnya ini tidak tersosialisasikan pada aparat. Jadi di SKB 2 Menteri ini ada pasal 1 bab 3 yang bunyinya seperti ini. Yang perlu izin itu adalah mendirikan gereja. Tapi orang beragama, berlaku untuk semua agama, mau orang Hindu, mau orang Kristen, mau orang Buddha, mau orang Islam, ibadah di rumah, berdoa di rumah, mau di rumah, di ruko, itu tidak perlu izin, Yai. Yang perlu izin adalah ketika rumah kita jadikan masjid, yaitu misalnya pasang kubah, pasang simbol bulan sabit, dijadikan rumah ibadah, atau misalnya rumah dijadikan gereja dengan pasang salib di depan, itu yang harus pakai izin. Tapi ketika ada orang Kristen berdoa di rumah pribadinya, nyanyi-nyanyi, itu dibolehkan menurut SKB 2 Menteri, menurut pasal 1 bab 3 bab 1 pasal 3 tadi. Dan ini yang Yai bilang tadi soal tupoksi tadi, ini sayangnya pengecualian ini yang ada di SKB 2 Menteri ini tidak tersosialisasikan dengan baik kepada aparat sampai ke akar rumput. Aku paham mensosialisasikan itu butuh anggaran dan butuh kerja keras, itu PR banget. Tapi memang akar masalahnya karena itu. Karena aparat tidak paham bahwa berdoa, orang Kristen berdoa di rumah itu dibolehkan sama SKB 2 Menteri dan dilindungi oleh konstitusi. Itu yang aparat tuh tidak paham. Sementara Yai, warga intoleran, ini juga akarnya karena mereka tidak paham pasal 1 SKB 3 Menteri tadi, SKB 2 Menteri tadi. Mereka selalu setiap kasus, dalam 2,5 tahun terakhir ini, setiap kasus intoleransi, warga intoleran selalu memakai narasi atau memakai dalih dengan mengangkat peruntukan. Jadi mereka selalu menggunakan peruntukan rumah itu sebagai alasan untuk mereka membubarkan ibadah. Contoh gini, misalnya ini baru kemarin ada di Bekasi,
itu ada kasus yang ramai sekali tuh ya. Ada ASN pariwisata kalau nggak salah, dia pakai jilbab hijau. Jadi ketika jemaat itu mereka berdoa di rumahnya itu, memang di rumah pendetanya aku dengar ya. Begitu selesai dia keluar maki-maki. Dia bilang ini nggak boleh, ini harus ada izin. Oh iya saya itu aku yang pertama kali terima videonya, betul. Aku yang jadi whistleblower, aku viralin, saking viralnya sampai wali kota Bekasi sampai konvers. Suruh dia minta maaf. Jadi itu efektif sekali tuh viralnya itu. Anyway, itu terjadi di hampir setiap kasus intoleransi. Warga intoleran selalu datang menggeruduk jemaat Kristen yang lagi ibadah dengan dalih ini rumah tidak boleh pakai ibadah. Kalau mau ibadah di gereja. Padahal itu sesat, menyesatkan ya. Sekali lagi itu sesat, menyesatkan. Orang Kristen boleh beribadah di rumah seperti kita layaknya. Orang Islam boleh beribadah di mana? Di rumah. Jadi kalau orang Islam di rumah bisa wudhu, sholat, begitu juga orang Kristen, Yai. Orang Kristen rumahnya itu mereka berhak untuk kumpul dengan keluarga atau sehandai tolan di rumahnya nyanyi. Nah ini yang aturan ini yang warga intoleran itu. Oke, kita nggak sebut warga intoleran lah. Rakyat akar rumput pada umumnya itu tidak familiar. Jadi mereka pikir, oh yang namanya orang Kristen itu berdoa harus di gereja. Nggak boleh di rumah. Padahal mereka ibadah di rumah. Ya sama kayak kita sholat di rumah ya. Kalau orang Islam boleh sholat di rumah, kenapa orang Kristen nggak boleh sholat di rumah? Itu kan diskriminasi parah itu. Logikanya sesederhana itu. Sesederhana itu. Gitu. Jadi itu sesuatu yang harus diluruskan dulu. Itu sesat, menyesatkan. Bilang orang Kristen ibadah nggak boleh di rumah, harus di gereja. No, itu sesat, menyesatkan, itu rasis, itu diskriminatif dan sara. Nggak boleh. Orang Kristen punya hak untuk doa di rumah, seperti kita umat Islam punya hak untuk sholat di rumah. Itu bukan hanya sesat dan menyesatkan, tapi juga bertentangan dengan SKB 2 Menteri itu sendiri ya. Dan bertentangan dengan Pancasila ya. Dengan konstitusi, kalau itu sudah jelas. Yes. Gitu. Nah ini kembali ke soal tadi, Bung Permadi, soal kasus di Sukabumi itu. Itu kan kalau yang terjadi kan perusakan properti, kemudian anak ya yang mengalami trauma, gitu ya. Jadi itu apa yang tadi dibicarakan oleh lawyernya itu? Jadi kalau ini misalnya, aku update apa namanya? Aku sedikit update kasusnya. Jadi rupanya aku juga baru tahu karena tadi nggak cuma Ibu Rita, juga ada namanya Pak Wedi. Pak Wedi itu pemilik dari vilanya. Yang memang menyediakan villa tersebut untuk anak-anak murid dari Jakarta itu datang untuk retret di situ. Nah, ketika terjadi persekusi itu, warga datang itu memang yang menghadang itu yang jadi pahlawannya waktu itu si Pak Wedi itu yang pemilik villa. Kebenaran dia lagi ada di situ, jadi dia yang sendirian itu menghadang itu. Kita harus apresiasi buat Pak Wedi, ini luar biasa lah. Jadi Pak Wedi itu yang sendirian pasang badan di depan menahan sih, tapi karena memang yang datangnya terlalu banyak. Nah Pak Wedi ini ternyata kalau misalnya Pak Yai ini dapat informasi bahwa udah ada 7 orang ditetapkan tersangka. Ternyata aku juga baru tahu, ternyata Pak Wedi dari kejadian hari Jumat, hari Sabtunya dia langsung LP di Polres Sukabumi. Jadi berdasarkan laporan Pak Wedi inilah kepada Polres Sukabumi inilah dengan pasal ini ya, pasal perusakan properti. Ya, jadi Pak Wedi hari Sabtunya, sehari sudahnya itu melakukan laporan ke polisi atas perusakan propertinya, dan tebakan saya kemungkinan ini penetapan 7 tersangka ini berdasarkan laporannya Pak Wedi. Gitu. Dan selain itu ada soal trauma anak. Tapi seperti Yai bilang, yang ini ranah hukum yang disentuh sama Pak Wedi ini baru memang cuman pasal perusahaan properti. Nah ini tadi ada satu lawyer yang ikut sama saya, namanya Subadria Nuka kalau nggak salah. Itu memang dia geram, ya. Jadi dia bilang ini tidak boleh hanya berhenti pada pasal perusakan properti aja, karena ini ada anak-anak yang jadi korban, gitu. Jadi karena kita tahu ada videonya Ibu Rita itu kan lumayan viral. Di situ dia menceritakan betapa anaknya itu mengalami trauma. Tadi aku sampai mobilnya digedor-gedor, dilemparin batu rumahnya Yai. Warga masuk, teriak-teriak, maki-maki tuh anak-anak supaya pergi keluar dari villa, diusir dari villa, bayangin. Jadi itu apa namanya, intimidasi secara verbal itu sudah dilakukan sama warga intoleran itu dari mulai ngerubuhin pagar, pasti anak-anak udah pada ketakutan kan di situ kan. Lemparin batu ke dalam rumah, ke genteng, udah gitu masuk ke dalam rumah, terus maki-maki penghuni rumah,
mengusir mereka dari villa yang di ujungnya mereka masuk mobil, mobilnya dipukulin, ditendangin, dilemparin batu. Jadi bisa kebayang itu betapa takutnya anak-anak itu. Jadi tadi pas pertemuan dengan Ibu Rita dengan Pak Lawyer ini, Pak Lawyer intinya bilang, ini Bu, ini kita tidak bisa membiarkan ini. Karena ini adalah sesuatu yang biadab sekali ya. Karena anak-anak ini, trauma anak-anak ini bukan tidak mungkin bisa menyisakan luka yang panjang dan mungkin belum tentu sembuh dalam bertahun-tahun gitu. Betul. Jadi kerugian secara psikisnya ini luar biasa sekali. Itu makanya tadi si Pak Lawyer itu ketemu Bu Rita itu dia ingin mengajak Ibu Rita untuk bergerak juga seperti Pak Wedi melakukan laporan ke polisi. Tapi kali ini pasalnya adalah pasal pelindungan anak. Kalau nggak salah pasal 76C itu. Dan gitu. Ini juga kan yang lebih kelihatan bahwa ini biadab banget itu karena ini mereka melakukan game, ngadain game, bukan di gereja, dan ini di villa, di properti orang personal gitu loh. Anak-anak sekolah, anak-anak loh Yai, remaja pun belum. Ini anak-anak Yai, anak SD, anak TK, datang jauh-jauh dari Jakarta pengen liburan ke villa. Yai, ini bukan jemaat Kristen yang mau ibadah, no, ini anak-anak. Mereka ke sana senang-senang, niatnya pengen liburan, tiba-tiba ini terjadi. Gila ya. Ya, terus kemudian ini soal tadi itu apa yang disinggung secara selintas oleh Bung Permadi tentang apa yang Anda tekuni selama 3 tahun 2 tahun terakhir ya. Tentang rentetan kasus intoleransi yang terjadi itu. Kan itu sesuatu yang jarang ada orang yang secara spesifik ngamati ya dan punya datanya gitu. Dan bukan saya melihat aja, saya turun langsung ya. Turun langsung. Nah, dan saya melihat beberapa konten Bung Permadi kan mendetail, menceritakan secara detail tuh di mana. Bisa diuraikan nggak soal itu? Jadi ini kan izinnya tidak Yai, berdiri tapi sendiri kasusnya kan. Ini kalau Yai pengen aku buka data semua kejadian intoleransi katakanlah 2,5 tahun ini kita ada waktu. Waktunya ada? Ya ada. Tapi ada ya? Oke. Jadi gini Yai, aku izin. Ya izin nih. Aku ini Yai udah 2,5 tahun, mungkin udah 3 tahun ini aku tuh memang aktivisme itu aku fokuskan untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada jemaat-jemaat Kristen yang mengalami persekusi, yang dibubarkan ibadahnya dan ditolak rumah ibadahnya. Kenapa Yai? Kalau Yai nanya kenapa? Karena 5 tahun terakhir ini Yai, ini intoleransi ini semakin parah. Semakin parah. Jadi kejadian seperti tadi nih. Kejadian yang terjadi menimpa villa di Sukabumi ini bukan sesuatu yang langka terjadi ya. Ini sesuatu yang rutin yang terjadi hampir setiap bulan. Bukan hampir setiap bulan, sorry. 2,5 tahun ini fix. Setiap bulan minimal ada 1 kasus. Itu yang viral. Kalau yang nggak viral mungkin sebulan bisa ada 2-3 kasus di seluruh wilayah Indonesia ya. Ini maaf ya, ini nggak ada apa-apanya dibanding itu. Jadi sekitar setahun yang lalu itu ada yang sampai kena tusuk gara-gara doa Yai. Jadi ada anak-anak mahasiswa di Universitas Pamulang. Oh, yang Unpam. Ya. Itu anak-anak Katolik. Ya. Mereka sedang doa Rosario apa kalau nggak salah. Betul. Jadi mereka ini anak-anak mahasiswa, mereka di kosan, mereka doa nyanyi di kosan, tiba-tiba didatangi sama Pak RT bawa warga. Karena ini anak-anak timur keras kan, mereka ngelawan, akhirnya bentrok sampai ada yang kena tusuk. Itu aku juga whistleblower-nya, aku yang viralin. Alhamdulillah gara-gara viral, besoknya nggak pakai lama, 6 diciduk, sampai sekarang belum keluar pelakunya itu. Ya. Jadi ini kejadian kayak gini, kejadian yang di Sukabumi ini udah jadi pemandangan sehari-hari di negeri kita Republik Indonesia ini yang katanya Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin ini udah jadi Bhinneka Tinggal Duka sekarang ya, bukan Bhinneka Tinggal. Oke, aku izin ya, aku minta waktu, aku mau buka data. Iya. Ini kasus-kasus intoleransi yang terjadi, aku nggak usah panjang-panjang lah. Udah 5 tahun, udah banyak banget. Tapi aku 2,5 tahun aja. 2,5 tahun ke belakang. Oke. Ini tahun 2025 aja Yai. Ini baru pertengahan bulan, baru semester pertama tahun 2025. Ini kejadian udah sebulan bisa 2 kasus ya. Ya. Ini 27 Juni 2025 pembubaran retret anak-anak Kristen di Cidahu Sukabumi. 27 Juni.
25 Mei 2025 itu ada penolakan rumah ibadah Kristen di kota Samarinda. 9 Mei 2025 ada penolakan sekolah Kristen di kota Parepare. 22 April 2025 ada penyegelan rumah ibadah Pouk Tesalonika oleh Pemkab Tangerang karena mereka dilarang ibadah Paskah. Bayangin. Mereka nggak boleh ibadah Paskah, disegel. Terus 20 April 2025 itu ada pembubaran ibadah Jumat Agung di Acamani Kota Bandung. Ini lumayan rame. Terus 7 April 2025 itu ada warung diobrak-abrik. Oh itu ini nggak ada hubungannya. 6 Maret 2025 itu ada pembubaran ibadah Kamis Putih juga di Acamani Kota Bandung. Ini juga rame banget. 12 Februari 2025 adalah penolakan festival kuliner non halal di kota Solo. 4 Februari 2025 ada penolakan rumah ibadah Kristen di kota Makassar. 24 Januari 2025 penolakan pendeta Peter Yongren di kota Palu. Lengkap. Baru 6 bulan berjalan tahun 2025 ini udah lengkap. Sebulan bisa 2 kasus. Aku ke 2024 ya. Tahun 2024, 8 Desember 2024 ada pelarangan ibadah Natal di perumahan Cipta Geraha Permai Kabupaten Bogor. 2 Desember 2024 ada pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba Sulsel. 16 Februari 2024 ada ancaman bom di acara wisuda Universitas Katolik Unpar Bandung. 1 Oktober 2024 ada penolakan gereja Kanaan di Pondok Raya Tangsel. Terus 22 Desember 2024 ada pelarangan ibadah minggu di Perumnas 2 Bekasi Selatan, itu yang aku cerita barusan. Ya. Terus 20 September 2024 itu ada penolakan sekolah Kristen Gamaliel di Parepare Sulsel. 2 September 2024 pembongkaran gereja Jemaat GBI di Damasraya Sumbar. Terus 1 Agustus 2024 ada percobaan bom di gereja Kota Malang. 3 Juli 2024 itu ada pelarangan festival kuliner non halal di kota Solo Jateng lagi. Solo lagi. 1 Juli 2024 pelarangan ibadah Jemaat GPDI Tarik Sidoarjo oleh kepala desa. Ini juga lumayan viral videonya. Terus 8 Mei 2024 pembubaran doa di perumahan Cireme Indah Gresik, ini sama ASN guru kalau nggak salah. Ini aku viralin dan gurunya dipecat. Terus 5 Mei 2024, ini yang penganiayaan dan penusukan mahasiswa dan mahasiswi Katolik yang sedang doa Rosario oleh oknum RT dan warga di Pamulang. Alhamdulillah udah diviralin dan 6 tersangka udah ditangkap sama polisi, sampai sekarang belum keluar. 16 April 2024, persekusi rumah doa di Pandeglang, Banten. 28 Maret 2024, pembubaran ibadah minggu dan pencopotan papan gereja GKII di Semboja, Kaltim. 24 Maret 2024 pembubaran ibadah minggu Jemaat Tesalonika di Teluk Naga Tangerang. 17 Maret 2024 pelarangan ibadah minggu di rumah oleh warga di Jalan Sagabuner, Balaraja, Tangerang. Ini juga videonya lumayan viral. 25 Februari 2024 penyulitan ibadah Jemaat GKI Bajem Ciracas oleh oknum RT/RW. 1 tahun lagi ya izin. Aku kelarin 1 tahun lagi. 2023, 31 Desember 2023 kegiatan Natal di Gereja Katolik Santo Filipus dilaporkan polisi. Kegiatan Natal dilaporkan polisi oleh warga kota Banjar, Jabar. 25 Desember 2023 ada pelarangan ibadah Natal di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Riau oleh kepala desa. 17 Desember 2023 pelarangan ibadah minggu di Kapel di Ruko, Depok oleh warga. 12 Desember 2023, gila nih. Itu sebulan 2 kasus ya. Penolakan sarana ibadah Jemaat Kristen di Sindang Jaya, Tangerang oleh warga. 30 Agustus 2023 persekusi dan pengancaman bacok. Mereka mau ibadah sampai mau dibacok kepada Jemaat GPI Kampung Nias di Kampung Nias 3 Banuaran Kota Padang. 21 Agustus 2023 penolakan ibadah minggu Jemaat GMS oleh warga Tanjung Morawa. Terus 14 Agustus terjadi lagi penolakan ibadah minggu Jemaat GMS oleh warga Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Jadi minggu ini ditolak, minggu depan ini ditolak lagi. 10 Agustus 2023 ada vandalisme penghancuran gereja Pantekosta GUPDI di Kota Batam. 6 Agustus 2023 penolakan ibadah minggu Jemaat GMS oleh warga Tanjung Moraya. Ini yang sama lagi. Jadi ditolak lagi. Nah ini 30 Juli, 24 Juli, 5 Juli. Minggu. Ibadah minggu. Jemaat GMS di Kota Binjai ditolak warga selama 3 minggu berturut-turut. Bayangin. 23 Juni 2023 penyegelan rumah ibadah GKI Bajem Ciracas oleh perangkat lurah atas rekomendasi oknum RT dan RW. 20 Juni 2023 pembubaran ibadah minggu di rumah Geraha Prima Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi. Ini lumayan viral videonya. 2 Juli 2023 aksi demo warga menolak ibadah minggu Jemaat GKI di Mall Suzuya Kota Medan. Ini udah di mall, udah ngalah sampai ke mall, masih di demo mallnya. Udah gitu,
Ini 19 Mei 2023 penolakan ibadah Minggu Jemaat GMS oleh warga Kota Binjai, masih Binjai lagi yang tadi. 19 Mei 2023 pembubaran doa di rumah jemaat di GBI Pekanbaru Riau oleh warga. 2 April 2023 penyegelan rumah doa jemaat GKPS Purwakarta oleh Bupati Purwakarta. Bayangin, ini Bupati mengakomodir warga intoleran sampai nyegel rumah karena dipakai doa. Bupati. Ya. Terus 23 Maret 2023 penolakan, nah ini lumayan viral, penolakan patung Bunda Maria di rumah doa di Kulon Projo. Terus 19 Maret, Kulon Progo. Kulon Progo Jogja. Ya. Itu rame itu. Itu rame, ini viral banget. Terus 19 Maret 2023 penolakan ibadah Minggu Jemaat GKPS Purwakarta, ini lebih rame lagi. Ini yang Pak RT pakai baju biru, pakai topi masuk ke ibadah Minggu, bubar. Ya. Itu tim kita yang bergerak ke sana ngelaporin, udah ditangkap sama Pak Kapolda karena Pak Kapoldanya udah udah akomodatif sama kita, tapi rupanya kejaksaannya masuk angin. Akhirnya dilepas sama kejaksaan. Terus 28 Februari 2023 penolakan ibadah Minggu Kristen di Tarakan, Kalimantan. Dan yang terakhir 19 Februari 2023 pembubaran ibadah jemaat GKK di Lampung oleh oknum RT. 2,5 tahun ini ya. 2,5 tahun. Jadi Yai bisa dengar sendiri. Ya. Para penonton bisa dengar sendiri, itu 2,5 tahun terakhir ini aja kasusnya bisa hampir 2 kasus per bulan. Ya. Itu yang viral loh. Yang nggak viral mungkin lebih dari situ. Nah, itulah kenapa Yai, kalau Yai tanya kenapa saya tergerak untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada jemaat-jemaat gereja yang jadi korban persekusi ini. Ya karena memang ini berbahaya sekali loh ya. Orang Kristen ini adalah umat beragama yang diajarkan cinta kasih. Kalau ada orang zalim ke mereka mereka selalu bilang, ya Tuhan, ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Itu baru satu dalil. Nanti dia kasih dalil, semua dalilnya itu memaafkan gitu. Tapi aku tahu ya, mereka juga manusia, mereka punya kesabaran. Yang aku takut sampai amit-amit ya, kalau selama ini tidak ada atensi dari pemerintah, tidak ada upaya mitigasi untuk membuat ini jangan terjadi lagi. Aku takutnya suatu hari nanti mereka kehilangan kesabaran, gimana ya? Amit-amit nauzubillah min dalik sampai mereka melakukan pembalasan di satu tempat. Cukup butuh satu ya. Cukup butuh satu insiden yang mana menimpa kepada jemaat Kristen yang mungkin tidak sesabar jemaat Kristen yang lain, lalu mereka melakukan pembalasan. Cukup satu insiden ya. Bisa membakar negeri ini ya. Mungkin amit-amit bisa terjadi Ambon, tapi dalam skop nasional ya. Iya. Perang saudara sektarian. Dan itu sudah pernah terjadi dalam kasus sejarah kelam kita, kan ada peristiwa Ambon gitu loh. Jangan sampai itu meledak lagi gitu loh. Nah ini mungkin poin yang terakhir karena saya tahu Bung Permadi juga sibuk ya. Jadi ini dengan adanya rentetan kasus yang sebanyak itu ya, sebulan 1, kadang-kadang 2 ya. Ini what is to be done? Apa yang perlu dilakukan? Negara karena harus hadir ya. Iya itu, makanya saya mau nanya. Jadi dengan konteks yang sekarang Pak Prabowo Gibran gitu ya, dan Bung Permadi kan juga tahu lah apa yang seberapa jauh komitmen Prabowo Gibran terhadap isu kebinekaan dan toleransi lah ya. Nah ini apa yang harus dilakukan dan seberapa jauh sebenarnya yang sekarang ini sudah dilakukan? Saya ini pendukung militannya Pak Jokowi. Saya ini cinta sekali sama Pak Jokowi. Tapi saya harus bilang, Pak Jokowi itu gagal urusan intoleransi ini. Selama 2 periode Pak Jokowi jadi presiden, 10 tahun itu, tidak ada sama sekali atensi dari pemerintah soal ini, apalagi upaya mitigasi soal ini. Tidak ada. Semua diserahkan kepada aparat lokal setempat. Yang mana aparat lokal setempat, ya seperti yang kita tahu, mereka selalu kewalahan menghadapi masa yang seperti itu. Tidak pernah ada atensi dari pusat. Jadi kalau Yai tanya, aku berharap di eranya Pak Prabowo ini jangan mengulang kecerobohan, kelalaian yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi kan Pak Jokowi membubarkan FPI, HTI. Iya, tapi ini lain kasus. Itu tidak cukup. Ya, ini juga potensi berbahaya. Ya, saya apresiasi. Saya apresiasi yang Pak Jokowi lakukan. Tapi tidak cukup. It's not enough, Yai. Karena ini bab berbeda. Ini bab intoleransi, ini bab berbeda. Itu bab kelompok radikal. Ini bab intoleransi. Ini sama bahayanya, Yai. Bahkan mungkin ini lebih berbahaya gitu loh. Karena ini potensi konflik sektarian, Yai. Karena ini juga membakar akar rumput kan. Yes, gitu. Yai. Nah, itu contoh kasus terbaru ya Sukabumi itu kan gitu. Ya kan?
Yai kan nggak tahu betapa geramnya orang Kristen ngeliat kayak gitu. Itu kalau maaf ya Yai, kalau aku posting tentang intoleransi itu banyak itu di kolom komentar. Udah deh kalau kayak gini kita perang saudara aja deh. Aku sambil bilang sabar. Aku harus nenangin mereka. Tapi kan ini kan sampai kapan gitu sampai kapan kayak gini. Jadi kalau Yai nanya. Dan juga kan kita kan nggak hidup sendiri. Kita kan hidup dengan, maksudnya ini kan dilihat oleh bangsa-bangsa, oleh negara-negara lain, oleh viewers yang dari berbagai negara, kan bagaimana citra Islam di Indonesia gitu misalnya ya, atau citra Islam secara umum kalau membiarkan hal semacam ini terjadi terus gitu. Ini kan ya kan kemudian orang kan mempertanyakan atau mentertawakan image Islam itu agama damai, Islam itu agama rahmat, kalau hal seperti ini tidak dikecam atau dikutuk oleh orang Islam sendiri gitu loh. Kan orang peradaban barat itu bule-bule ya, mereka tuh punya kritik terhadap kita umat Islam itu. Dia bilang katanya kalian ini selalu mengklasifikasikan ada Islam moderat dan Islam radikal. Tapi di mata kita kalian sama semua. Kenapa orang bule ngomong kayak gitu? Karena ketika ada terjadi radikalisme atau terorisme, yang moderat tidak mengutuk. Pada diem. Yang sekarang maaf cakap. Kalau misalnya terjadi intoleransi, pembubaran gereja atau pembubaran ibadah orang Kristen, terus orang Kristen ada orang Kristen tertentu yang menganggap memang ini ajarannya kayak gitu. Ajarannya kayak gitu. Enggak, ini oknum. Ini oknum, enggak semua orang Islam kayak gitu. Kalau enggak semua Islam kayak gitu, kenapa MUI enggak mengutuk? Kenapa NU enggak mengutuk? Kenapa Muhammadiyah diam-diam baik? Kalau memang Islam tidak mengajarkan membubarkan ibadah dan menolak gereja, kutuk dong. Bersuara dong, tolak dong. Ajarkan umat. Ada enggak yang kita punya asatid ya, kita punya ustadz-ustadz yang punya pengaruh besar di negeri ini. Ada nggak mereka sekali aja mereka bilang nggak boleh loh ganggu orang Kristen ibadah tuh nggak boleh loh. Ada nggak yang bersuara kayak gitu? Nggak ada ya. Jadi jangan menyalahkan orang kalau mereka gebiah uyah pukul rata Islam memang ajarannya kayak gitu. Karena memang orang moderat, orang-orang yang waras ini yang diharapkan bersuara diam aja semua. Jadi jangan salahkan kalau orang di luar Islam menyangka bahwa ini emang ajarannya. Karena kenapa? Karena ketika semua tokoh-tokoh Islam diam, mereka pasti akan menganggap, mungkin mereka ini diam-diam setuju. Ya bagus. Dan cara untuk membantah itu ya harus dengan pernyataan. Gitu bikin pernyataan dong. Ustadz ajarin dong. Wahai jamaah, jangan ganggu orang Kristen ibadah. Apa sih susahnya kayak gitu? Kalau mereka nggak ngomong-ngomong ya jangan salahkan orang. Berarti mereka diam-diam memang setuju. Dan saya menganggap bahwa pernyataan keras dari Bung Permadi ini adalah sebagai introspeksi, gitu kan? Ini kan kita otokritik ya. Betul, introspeksi terhadap umat Islam, gitu kan? Tadi kan ada tanya. Tadi kan ada apa yang memotivasi saya untuk melakukan aktivisme di bidang ini. Di urusan intoleransi ini. Ya karena yang rusak. Karena apabila terjadi intoleransi ketika ada gereja ditolak, ada ibadah Kristen dibubarin, yang rusak citranya agama gue, Yai, Islam. Jadi kalau Yai nanya, kenapa gue melakukan ini? Ya demi agama gue lah, Yai. Gue ini anggota Banser. Gue tuh diajarin untuk mengayomi yang lemah, mengayomi minoritas. This is what I do. Gak ada bedanya sama sahabat-sahabat Banser yang ngejagain gereja. Apa? Untuk memperbaiki citra Islam yang rusak selama ini oleh teroris-teroris yang ngebom gereja. Begitu juga gue aktivisme gue di sini. Gue tuh pengen kasih tahu kepada nasional Indonesia, hey, gak semua orang Islam kayak mereka loh. Ada yang kayak gue loh. Jadi apa yang gue lakukan? Ini jihad gue, ya. Memperbaiki citra Islam agama gue. Tapi malah gue dimusuhin, dibilang katanya. Ini jangan-jangan orang Kristen nyamar jadi orang Islam. Closingnya aku cuman berharap moga-moga di era Pak Prabowo ini ada perbaikan. Moga-moga pemerintah tidak abai lagi, Yai. Jangan seperti pemerintahan masa Pak Jokowi abai terhadap urusan intoleransi. Moga-moga Pak Prabowo lebih memberikan atensi. Bahkan kalau lebih baik lagi jangan cuma atensi tapi juga memberikan upaya mitigasi. Terserah mau bentuk lembaga, mau tunjuk SDM, atau membuat satgas, satuan khusus. Do it, tapi lakukan. Karena apa yang terjadi di akar rumput ini sudah mengerikan, Yai. Mengerikan, Yai. Kristenfobia atau
sentimen anti-Kristen ini sudah sedemikian, tapi ini memang terutama di Indonesia bagian barat ya. Ini sudah semakin parah ya. Begitu parahnya sampai saya berani pastikan setiap ada terjadi kasus intoleransi itu bukan ormas ya. Ini bukan ormas. Yeah. Kalau ada warga geruduk orang Kristen lagi ibadah, itu warga biasa ya. Yang memang semata-mata dimotivasi karena kebencian dan ketakutan terhadap agama Kristen. Dan itu bahwa itu bukan ormas, itu justru menunjukkan bukan ormas. Itu menunjukkan bahwa ini makin mencemaskan itu situasinya. Itu indikasi dari ada sentimen anti-Kristen yang begitu kuat di akar rumputnya. Pokoknya ini semua akarnya adalah di ceramah yang mengujar kebencian dan menghasut permusuhan kepada agama Kristen. Itu intinya. Itu harusnya diregulasi. Aku sebenarnya berharap di era Pak Prabowo ini udahlah bikin aturan. Lu Islam, lu ceramah, gak usah nyinggung Kristen. Gak usah nyenggol-nyenggol Kristen. Sekarang kan kerjanya kayak gitu. Karena mereka nyari duitnya dari situ ya. Ini udah jadi motif bisnis. Udah motifnya udah ekonomi. Banyak sekali yang berduyun-duyun pindah ke agama Kristen. Jadi mu'alaf dari Kristen pindah ke Islam untuk jadi ustadz untuk ngejelek-jelekin agama Kristen. Kan udah jelas tuh judul nyari cuan doang. Ya kan? Tapi kan mereka nggak sadar apa yang mereka lakukan ini. Itu membakar akar rumput sampai ada kebencian seperti ini. Tolonglah pemerintah kalau ada yang denger, bikin regulasi. Regulasi kalau lu orang Islam, lu ustadz, lu ceramah, lu nggak boleh nyenggol-nyenggol Kristen. Pendeta Kristen juga nggak pernah kok nyenggol-nyenggol Islam kalau di khotbah di gereja. Kenapa lu nyenggol-nyenggol Kristen mulu? Gitu loh. Ini harapan gua. Harapan gua. Moga-moga. Semoga didengar oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Pokoknya intinya ini harus do something tentang intoleransi yang sampai sekarang ternyata tidak berkurang gitu ya. Malah nambah. Oke, terima kasih Bung Permadi Arya atas obrolannya, dan saya kira ini semoga aja bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Ini yang pertama tapi bukan yang terakhir gitu. Karena kan kita perlulah mendengarkan kritik introspeksi lah dari seorang yang ikut terlibat, dari seorang Muslim yang ikut terlibat dalam pendampingan terhadap korban-korban intoleransi. Oke, terima kasih Permadi. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.